Dengan perintah Vano, Nando segera menemui Kinan dan menjelaskan semuanya padanya. Setelah Nando mengisinya, Kinan secara kasar menemukan sebagian besar masalahnya. "Aku bisa mencobanya," katanya lembut. Nando sangat senang. "Kak Kinan, jika kamu dapat membantu kami mengatasi masalah ini, sebutkan hadiah apapun yang kamu inginkan, dan jika mungkin, aku akan memenuhinya." Kinan menggelengkan kepalanya. "Dengan membantumu, aku membantu diriku sendiri, jadi aku tidak butuh imbalan apapun. Bagaimanapun, aku selamanya berhutang budi padamu. Aku belum melakukan apa-apa, kamu dapat menyimpan penghargaanmu untuk nanti." "Oke." Nando tidak membuang waktu, dia langsung memberitahunya, "Kak, memasukkanmu ke kamp militer akan sedikit merepotkan. Kita harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu. Untuk sementara, kamu akan bergabung dengan timku sebagai tim khusus. Agen sipil." "Aku juga tidak keberatan." Persis seperti itu, di bawah pengaturan Nando, Kinan masuk militer sebagai agen sipil khusus peletonnya. Selama beberapa hari terakhir, peleton Nando telah menganggur. Meskipun mereka telah kalah, tetapi mereka tidak mempertimbangkan pilihan untuk menyerah. Namun, peleton Arga telah meningkat pesat dalam moral dari kemenangan mereka. Mereka berlatih lebih keras, menyeret perbedaan antara kedua peleton lebih jauh. Selanjutnya, peleton Arga memiliki ahli komputer yang lebih baik. Pelatihan mereka jauh lebih efisien. Hal ini menempatkan beban psikologis yang besar pada anak buah Nando, menyebabkan rasa putus asa yang melingkupi pasukannya. Dalam kondisi seperti itu, pelatihan praktis membuang-buang waktu. Tidak ada perbaikan. Yanda yang berapi-api menghabiskan hari-harinya dalam kabut kemarahan. Bahkan Reno yang relatif lembut pun kehabisan akal. Satu-satunya yang tetap kuat adalah Nando. Dia adalah komandannya, dia harus mempertahankan benteng apapun yang terjadi. Suatu hari, Nando tiba di kamp dengan solusi untuk masalah mereka. Dia memiliki ahli komputer mereka sendiri. Setelah Yanda dan Reno mendengar berita itu, mereka bersemangat. Mereka tidak sabar untuk mencari tahu siapa ahli ini. Pada hari Nando mengatakan akan membawa ahli misterius ke kamp, ajudannya sudah menunggu di kantor sejak pagi. "Aku ingin tahu, orang seperti apa ahli ini nantinya? Karena dia datang dengan rekomendasi bos, aku yakin dia adalah seseorang yang mengesankan," komentar Yanda percaya diri. Reno mengangguk sambil tersenyum. "Aku juga percaya padanya. Mereka telah melalui banyak hal dengan Nando dan dia tidak pernah mengecewakan mereka sehingga mereka sangat menantikan bakat yang Nando katakan akan dia bawa." Saat mereka sedang berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri, Nando memasuki ruangan dengan Kinan di belakangnya. "Bos ada di sini," Yanda berteriak gembira saat melihat Nando masuk. Tatapan semua orang langsung tertuju ke Nando sebelum jatuh pada Kinan. Semua orang bingung, mengapa bos membawa serta seorang wanita? "Bos, di mana ahlinya?" Yanda bertanya dengan bingung. Dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat apa yang disebut ahli. Nando berkata dengan humor, "Apakah kamu buta? Ini dia." Dia memberi isyarat pada Kinan. Yanda melebarkan matanya saat dia sekali lagi menatap Kinan. Dia ahli top yang kamu sebutkan?" Nando mengangguk meskipun dia mendengar ketidakpercayaan pada kata-kata Yanda. "Itu benar. Ayo, izinkan aku memperkenalkan diri. Ini Nona Kinan Aditama. Dia adalah ahli ilmu komputer yang telah menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. Jadi, tolong tunjukkan rasa hormat. Jangan tersinggung, bos, tapi kamu bercanda kan?" Yanda berseru, "Nomor 1, dia seorang wanita. Nomor 2, dia sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi ahli top?" Ketidakpercayaan jelas tertulis di wajah semua orang. Lagi pula, Kinan memang terlalu muda.
Ada stereotip bahwa para ahli semuanya adalah pria tua keriput yang mendapatkan tempat mereka dengan pengalaman bertahun-tahun di belakang mereka. Bahkan Reno melangkah maju untuk bertanya, "Bos, kamu tidak bercanda?" Nando menjawab dengan ekspresi serius, "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Bagaimana dia bisa menjadi ahli komputer?" Yanda menggerutu dengan sedih, "Bos, sepertinya kamu dibohongi oleh orang-orang tertentu." "Omong kosong apa?" Nando menceramahinya dengan keras. "Apakah kalian tidak percaya padaku? Memang, tapi ini terlalu sulit dipercaya." Yanda menggerutu. "Maaf Nona Kinan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, dari universitas mana Anda lulus?" Reno memutuskan untuk memberi Kinan manfaat dari keraguan. Kinan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku pernah menjadi siswa Akademi S tetapi aku keluar." Reno terkesan. Akademi S adalah sekolah yang bagus, tidak semua orang bisa masuk, tapi kenapa kamu drop out? Ada masalah pribadi? Jawaban Kinan agak tidak bisa didekati. Reno berpikir Kinan memang memiliki temperamen seorang ahli. "Lalu kamu mengambil jurusan ilmu komputer juga?" "Matematika." Yanda hanya bisa menolak, seorang dropout jurusan matematika, bagaimana hubungannya dengan ilmu komputer? Apakah wanita ini mampu atau tidak? Kita membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik, bukan pemula yang hanya tahu saja. Untuk menulis beberapa program dasar, itu benar, bos. Kamu yakin dia bisa melakukan ini? Kecurigaan menyebar ke seluruh ruangan dengan cepat. Nando tahu ini tidak bisa dihindari. Jika dia tidak mengenal Kinan, dia juga akan curiga. Namun, karena dia datang dengan rekomendasi kakak laki-lakinya, dia pasti sangat baik. Nando percaya pada mata Vano untuk bakat tanpa syarat. Namun, lain cerita dengan anak buahnya. Tidak ada dari kita yang percaya padanya. Kalau begitu, mari kita coba. Reno, kamu bisa mengujinya dan mencari tahu sendiri, kata Nando langsung. Reno diterima dengan mudah. Baiklah, aku tidak keberatan belajar satu atau dua hal dari Nona Kinan. Silahkan, Kinan setenang biasanya, tidak ada sedikit pun kegugupan atau ketidakpuasan di wajahnya. Reno mengangguk agak setuju, setidaknya Kinan tampaknya orang yang bijaksana. Reno adalah ahli komputer di peleton Nando. Apakah Kinan menggertak atau tidak, dia akan tahu dengan sebuah tes. Semua orang juga tertarik untuk mencari tahu, mereka memadati kantor, tidak ada dari mereka yang mau pergi. Yanda bahkan bertaruh pada kesempatan itu, untuk melihat apakah Kinan akan lulus ujian Reno. Dihadapkan dengan kecurigaan pasukan, Kinan tetap tenang. Dia tidak merasa perlu membela diri dengan kata-kata karena tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Reno, karena belas kasihnya, memberinya tugas untuk meretas kata sandi komputer sebagai ujian pertamanya. Komputer kami di sini dilengkapi dengan keamanan terbaik. Jika kamu dapat menembusnya, itu berarti kamu telah lulus ujian pertamaku, Reno memberitahu di sini. Kinan mengangguk sebelum mengerjakan komputer. Saat itu terjadi, Reno yakin Nando benar-benar tidak berbohong. Kecepatan Kinan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang pemula. Dia sangat terkejut dengan kecepatan Kinan memecahkan kata sandi. Jari-jarinya terbang di atas keyboard begitu cepat sehingga dia kesulitan mengikuti gerakannya. Kode yang muncul di layar terus muncul sehingga mereka kesulitan mengejar. Yanda tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sangat terkesan dengan penampilan Kinan. Reno, apa yang sedang dia lakukan? Aku juga tidak tahu, jawab seseorang di antara kerumunan. Yanda mengangguk. Sama, mungkinkah dia hanya mengetik omong kosong? Selesai. Saat dia mengatakan itu, Kinan berhenti dan bersandar di kursi. Reno tercengang karena komputernya berhasil diretas. Semua orang melebarkan mata mereka karena terkejut.
Mereka mungkin tidak mengerti banyak tentang komputer, tetapi mereka masih bisa membedakan apakah komputer masih terkunci atau tidak, dan faktanya komputer Kinan jelas tidak. Masalah yang lebih besar adalah berapa lama dia mengambil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.